guys, welcome to JH Channel. Di video kali ini kita berkesempatan untuk mengunjungi kediamannya rumah dari Bapak Marinir Suprianto, di mana beliau ini menanam pohon anggur di atas rooftop rumah ya guys. Nah, ini adalah salah satu contoh anggur yang dibudidayakan beliau. Ini ditanam di sebuah pot ukuran 50 x 50 ya, kurang lebih. Nah, ini buahnya udah banyak banget nih guys. Tuh. Nih, guys, mantep. Nih. Jadi buat kalian yang suka menanam pohon tambulapot ataupun bonsai ataupun buah-buahan lainnya, mungkin boleh nih coba menanam pohon anggur. Soalnya menarik banget guys. Hey guys, beberapa varian anggur yang ditanam di kediaman Bapak Marinir Suprianto. Kayak gini. Ini varian Jupiter. Itu menghasilkan padahal orang-orang berpendidikan. Hai guys, sekarang kita lagi lihat-lihat buah anggur. Ini buah anggur jenis banana nih yang ada di kebunnya Bapak Marinir Suprianto. Ini kayak gini guys. Ini boleh dicoba ya guys, kata bapaknya. Kita coba petik ya. Cobain rasanya. Satu. Ini guys. Coba ya guys. Ini buahnya manis guys. Rasanya garing, manis garing. Ini ada bijinya satu. Enak, top. Kan aku bilang sama siapa ya dulu, ada pun. Kalau berani ketemukan saya sama pasangan Putu perisai kalau ini bilang. Tuh. Sama loh ya. Jadi ini nanti kering jadinya. Ini namanya kutu batang. Iya iya. Ini ada obatnya Pak. Pakai ini, pakai Bapak sunlight aja diiniin, terus diolesin pakai kuas. Nanti dia mati. Ini batang pohon ini udah tua nih guys. Kering-kering begini nih. Ini kalau udah gini kuat kali ya. Nama kali udah tua. Anggurnya masih kecil. Itu tamaki namanya. Tapi udah berbuah. Tamaki dari mana? Jepang. Tamaki Jepang. Oh, dia daunnya agak tajam-tajam ya? Tajam, keras. Iya. Jadi beda-beda daun. Kalau kapri mah nggak usah ngelihat. Kalau kita kan masih ngeliatin ini tulisan. Kalau kapri mah udah melihat daun udah. Ya, kalau saran saya pemula Gospi karena dia lebih mudah buah dibanding Tran. Kalau Gospi ini bisa dibonsai, artinya dalam keadaan kecil dia bisa buah di bonsai di toko-toko. Kalau Tran dia butuh tempat karena dia butuh buahnya di atas. Kalau Gospi ini tahan hama nggak? Oh, dua-duanya sama aja. Kalau pas hujan terus, kalau dia sendiri aman. Maksudnya kalau dia tanamannya banyak, sama-sama kena jamur. Nah, caranya tiap minggu disemprot buat jamur. Kalau dibilang anggur ini tahan hama, nggak ada yang tahan hama. Artinya dia tetap harus orangnya yang nyemprot gitu. Dia nggak bisa mampu hidup sendiri. Nah, ketika dia kena jamur, yang paling penting jangan dipupuk NPK. Ya, karena NPK itu ada kandungan N, unsur nitrogen itu jamur hidupnya dari nitrogen. Makanya ketika kena jamur pupuknya magnesium sulfat, kalau enggak MKP atau dibiarkan saja.
siram air aja gitu ya. Iya betul, siram air aja dan air itu mengandung nitrogen, jadi nyiramnya jangan banyak. Kalau kena jamur, nah jamur itu datang di musim hujan. Iya. Kalau tidak pakai greenhouse, kalau pakai greenhouse ya aman ya. Nah, kalau jangan los matahari nih, Iya. musim hujan. Nah, ketika musim hujan seminggu sekali semprot. Kalau nggak Ridomilgul, Natipo, gonta-ganti nggak apa-apa. Itu beli 1 Ridomilgul untuk setahun 2 tahun nggak habis. Karena kan adanya jamur hanya musim kemarau, apa musim hujan. Nah, kalau kemarau mah nggak ada penyakit. Yang ini warna buahnya hitam, Pak. Kalau gospi hitam. Ini tran, ini yang warnanya hijau. Nah itu yang gospi warna hitam. Ini hitam. Iya. Terserah mau milih yang mana. Kalau nggak dua-duanya bawa. Nah, terus untuk batang bawah kan saya lihat ada yang gede, ada yang kayak gini. Nanamnya di mana dulu? Di pot apa di tanah? Kalau di pot yang bagus gede buat hiasan. Tapi kalau di tanah bagus yang kecil nih. Karena kalau yang kecil ini kan semua hidup. Iya. Kalau udah gede, segede jempol kaki, separuhnya mati. Ketika ditanam tanah dinaikin layap. Ya kalau di pot bagus yang gede, kalau nggak ada kecil juga bagus. Yang nggak bagus tuh menerima kenyataan, sama pengen nanam ngomong tok nggak nanam, tetangga tau panen duluan. Nah itu yang menyesatkan, itu nggak Mbak? Iya. Ketinggalan start. Itu maksudnya penting sama nanam dulu. Iya. Tuh jangan dipikirin yang lain, yang penting tahu oh gospi ini karakternya dia kering, manis, ya kan? Cepat mateng, gampang buah. Tran gampang buah, buahnya gede-gede, hijau berair. Oh itu. Terus untuk saya kan di rumah ada hidroponik, Pak. Saya tanam di hidroponik kira-kira hidup gak nih? Ya hidup nih. Masalah itu kalau ketimpa pohon lain tuh, pohon lain kan gede nih. Dan dia di pohonnya itu pertumbuhan lambat. Tapi kalau sinar matahari gitu ya. Nah, ciri-ciri bibit bagus seperti ini, dia ada sulurnya, terus ujungnya mengkilap. Ini ya, mengkilap nih batang baru. Yang nggak bagus itu yang stuck, itu pertumbuhan lambat. Kalau ini pertumbuhan normal. Nanti Ini kalau normal. kasih tali rapia ke atas mas. Ya kasih tali rapia ke atas ya, dia nggak atasin dulu. Setelah tinggi baru dibentuk tuh, mau jenengan tekuk-tekuk nggak apa-apa. Karena kan ini elastis nih kalau dibuka. Tuh, mau ditekuk boleh, yang penting tinggi dulu. Nah setelah 1 bulan tanam, diingat kemarin sekarang tanam bulan depan ini dilepas plastiknya. Supaya dia, supaya dia nggak ini, supaya nutrisinya lancar, nggak kegencet. Oke? Jadi setelah coklat, ini batang ini coklat ya, ini dilepas. Nah, nanti sambil jalan kalau menghadapi kendala WA, semua ini boleh ya, yang nggak boleh itu tanah bekas bakaran sampah. Nah, boleh tanah yang paling bagus tanah humus bambu, sebenarnya yang paling bagus kan bakar. Kalau di kepulauan dia kan nggak ada sekam, dia makanya kokopit, kalau nggak serpian kayu tuh. Nah, batu bata merah yang bagus arang kayu. Arang kayu. Kalau di pot ya bata merah kan berat tuh. Iya. Kalau arang kayu ringan. Di bagian bawah paling ya? bawah. Tuh, terus campuran lagi kapur dolomit ini dicampur dengan ini nih 2 nih. Campur juga NPK kotoran kambing kering sepertiga. Ini perbandingannya tanah 1, sekam bakar 1, kotoran kambing kering sepertiga, kapur dolomit 2 genggam, 1 sendok NPK. Nah ini contoh potnya. Terus ini pupuknya, pupuk pertumbuhan boleh menggunakan NPK, Ponska, KNU 3 merah, Gandasilde, POC, TSP, PSP, cucian beras. Iya. Kalau nggak punya apa-apa, cucian beras saja seminggu sekali. Nah, pupuk pembuahan ini untuk pupuk pertamanya aja ya. Artinya kita pengen dia cepat buah. Iya. Kasihnya MKP, KNU 3 putih sama boron, atau Ultradap atau Gandasil B. TSP juga boleh. Kalau daunnya kurang hijau kuning, pakainya Vitoflex. Oh iya. Rata-rata jarang, rata hijau. Di umur segini sampai berbuah 5 bulan dari sekarang. 5 bulan. Iya. Itu kalau nanamnya bener. Iya. Terus kan di anggur kan ada batang primer, sekunder, tersier. Kalau rasa dipikirin itu malah bikin mumet. Yang penting cabangnya banyak. Nanti kalau udah cabangnya banyak, telepon saya tak kasih tahu cara pembuahan. Itu bikin mumet. Yang pasti cabang pertama ini namanya primer. Cabangnya kedua nanti sekunder, tersier. Primer itu dari itu bawah sampai ujung sini udah ya, semua. Itu primer. Nah cabangnya namanya sekunder. Yang bakal buah itu tersier ya? Enggak, sekunder dipotong keluar tersier bawa bunga. Oh, gitu. Di sini mas. Nah ini kan dulunya batangnya bagus. Di batangnya bagus, terus dipotong. Iya. Dia tumbuh tunas bawa bunga. Makanya jangan mikir tersier kuarter itu mumet. Nih contoh, ini batangnya bagus. Kita potong, dia tumbuh tunas bawa bunga.
Oke, nggak bagus pun Mbak Bunga kalau waktunya. Nah ini kan nggak bagus, potong, tumbuh tunas bawa bunga. Ini kelihatannya kecil, nanti kalau udah gede kayak gitu. Kesannya aja kecil kan? Iya. Nah, nanti kalau gede kayak gitu. Lagi di mana kita, Mar? Kebun anggur. Kebun anggur siapa? Bapak Marinir Supriyanto. Ini lagi di rumah kediamannya Bapak Marinir Supriyanto, guys. Di atas rumah nih ada pohon anggur banyak ini, guys. Beliau budidaya bibit anggur, guys. Anggur impor. Di sini banyak macamnya ya, berjenis-jenis anggur ini, guys. Saya juga kurang paham jenisnya, tapi yang pasti ini banyak. Ini salah satu buahnya. Ini jenis trans. Cobain ya. Oke. Cobain ya. Manis, guys. Oke guys ya, sekian vlog kita kali ini. Ini bapak ini. Nah, ini beliau adalah Bapak Supriyanto, seorang marinir. Ahli dunia anggur. Beliau yang menanam ini dari awal Pak ya? Dari Udah 22 tahun di dunia anggur, jadi udah paham bener dari A sampai Y. ya, jadi buat teman-teman yang mau Belajar menanam, anggur, ya, mau boleh belajar datang anggur, sini. datang aja ke sini langsung. Di Jalan MKV 1, Gang Film, nomor 9, RT 02 RW 04, Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Buka tiap hari, Mas. Iya. Jadi tiap hari buka, kita hari Minggu buka, hari Senin buka, jam 11 sampai menjelang maghrib. Jaya Channel ya, tolong di subscribe, like, and share ya, karena mungkin channel ini ke depan akan selalu berkembang, Mas ya. Tutorial tentang anggur, pada pinter dengan anggur, karena inget, anggur adalah komoditi yang paling laris untuk saat ini, kecuali buahnya enak, bibitnya laris, dan umurnya panjang, dan tidak makan tempat. Jadi di tempat sempit juga bisa nanam. Bagi yang pengen nanam nggak punya tempat, jangan sedih, nanam anggur saja. Oke Mas ya. Terima kasih Pak ya, sama-sama. Kita diizinin untuk lihat-lihat di sini. Nah, kita juga mohon izin untuk buat konten juga. Iya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Dadah. Sekian ya guys vlog kita kali ini, berkunjung ke rumah Bapak Marinir Supriyanto, yang dimana beliau menanam bibit-bibit anggur impor berbagai jenis. Di sini tadi kita sempat lihat jenis-jenisnya ya, sempat cicipin juga, lumayan manis, enak, seger. Bagi teman-teman yang mau beli bibit dan mungkin ragu untuk menanam anggur, bisa langsung ke sini, karena di sini beliau Bapak Supriyanto sendiri yang mengajarkan kita cara bercocok tanam anggur ini, guys. Itu Cara budidaya anggur. cara budidayanya, dari mulai pemupukan, media tanam, sampai cara mengatasi hama atau penyakit-penyakit yang ada di tumbuhan anggur ini, bisa diatasi semua, guys, sama beliau. Pokoknya tenang aja, semua permasalahan di anggur pasti ada obatnya, guys, ada penyelesaiannya. Oke, terima kasih ya guys sudah nonton kita kali ini di vlog mengunjungi kebun anggur. Semoga terhibur, semoga terinspirasi. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Sampai jumpa lagi di vlog JH Channel selanjutnya. See you, bye.